Kita beralih ke informasi emiten pemirsa di mana PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan menerbitkan obligasi dan sukuk wakalah berkelanjutan tahap 1 tahun 2025 dengan nilai total mencapai 1 triliun rupiah, di mana seluruh dana hasil penerbitan untuk anak usaha PT Multi Tambang Jaya Utama atau MUTU dalam pengembangan bisnis. Dikutip dari prospektus perseroan di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, penerbitan tersebut bagian dari penawaran umum berkelanjutan atau PUB obligasi dan sukuk wakalah berkelanjutan 1 Petrindo Jaya Kreasi dengan target penghimpunan dana masing-masing senilai 2 triliun rupiah untuk obligasi dan 1 triliun sukuk rupiah. Pada tahap pertama, perseroan menawarkan obligasi berkelanjutan senilai 650 miliar rupiah dan sukuk wakalah senilai 350 miliar rupiah. Sementara obligasi dibagi dalam 2 seri A senilai 97,5 miliar rupiah dengan kupon 6,75% dan tenor 367 hari kalender. Sementara seri B mencapai 552,5 miliar rupiah dengan kupon 9,00% dan tenor 5 tahun. Pembayaran dilakukan penuh saat jatuh tempo. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan di 4 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi di 11 Juli 2026 untuk seri A dan 4 Juli 2030 untuk seri B. Adapun sukuk wakalah juga terdiri atas 2 seri. Seri A tercatat senilai 52,5 miliar rupiah dengan imbal hasil wakalah 6,75% dan tenor 367 hari kalender. Kemudian seri B senilai 297,5 miliar rupiah menawarkan imbal hasil 9,00% dengan tenor 5 tahun. Manajemen menyampaikan pembayaran bunga atau imbal hasil untuk seluruh seri akan dilakukan setiap 3 bulan dengan pembayaran pertama dijadwalkan 4 Oktober 2025. Obligasi dan sukuk wakalah akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia di 7 Juli 2025. Sementara itu masa penawaran umum sudah berlangsung di 1 Juli 2025 dengan penjatahan 2 Juli 2025 dan distribusi secara elektronik 4 Juli 2025. Dalam prospektus disebutkan seluruh dana hasil penerbitan akan digunakan oleh perseroan melalui anak usaha PT Multi Tambang Jaya Utama untuk pengembangan bisnis. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, secara teknikal saham Cuan hari ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan pembalikan arah yang cukup signifikan, tepatnya di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana saham Cuan juga berbalik arah menguat signifikan di 3,80%. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham Cuan di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 11.850 maksud kami, dibuka flat, kemudian mengalami penguatan ke 12.050, 10.30 mengalami tekanan yang cukup dalam ke 11.625. Pada pukul 12 masih melemah, tapi pelemahan lebih ke arah terbatas, namun di pembukaan sesi kedua saham Cuan ini berbalik ke zona hijau di 11.850. Penguatan berlanjut sampai sejauh ini berbalik menguat signifikan di 3,80% di 12.300. Intraday hari ini di 12.350. Memang Cuan diselimuti sentimen positif, stock split, dan informasi yang baru saja kita sampaikan tadi akan menerbitkan obligasi dan juga ada sukuk. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham Cuan dalam beberapa bulan terakhir. Ke grafis selanjutnya, pemirsa, di perdagangan 23 Desember masih bergerak di level 11.000, awal Januari menguat ke 11.800-an, 23 Januari bahkan menembus level tertinggi 6 bulan di 14.800-an, dan tampaknya ini juga merupakan level intraday tertingginya untuk Cuan. Februari, Maret, dan April mengalami tekanan yang cukup dalam ketika trading halt terjadi. Cuan sempat ke 4750, Mei, Juni, dan Juli mencoba untuk bangkit dan hari ini sudah kembali ke 12.300-an secara intraday. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada,
Ke grafis selanjutnya pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya, price earning ratio di 1156,28 kali, PSR-nya di 9,27 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali di 25,94 kali, dan PCFR minus di 22,66 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke topik pilihan pemirsa, di mana Bursa Efek Indonesia bersiap diramaikan oleh gelombang emiten baru pada pekan ini, di mana aksi 8 perusahaan yang akan listing pada pekan ini menjadi perhatian pelaku pasar, sekaligus menjadi katalis yang berpotensi meningkatkan transaksi saham di pasar modal domestik. Bursa Efek Indonesia bersiap diramaikan oleh gelombang emiten baru pada pekan ini. Aksi penawaran umum perdana saham atau inisial public offering dari PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA, PT Trimitra Transpersada Tbk atau BLOG, hingga PT Pancaran Samudra Transport Tbk atau PSAT menjadi perhatian pelaku pasar, sekaligus menjadi katalis yang berpotensi meningkatkan transaksi saham di pasar modal domestik. Parade pencatatan saham perdana dimulai pada Selasa 8 Juli oleh PT Pancaran Samudra Transport Tbk atau PSAT dan PT Asia Pramulia Tbk atau ASPR dengan masing-masing himpunan dana segar sebesar 200,11 miliar rupiah dan 100,68 miliar rupiah. Gelombang IPO berikutnya dilanjutkan pada hari Rabu 9 Juli. PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk atau COIN melepas sebanyak 2,2 miliar saham atau setara 15% dari total modal ditempatkan. Sementara perhatian besar juga tertuju pada CDIA, anak usaha PT Chandra Asri Pasifik Tbk. CDIA mematok harga IPO di batas atas Rp190 per saham yang berpotensi menghimpun dana jumbo hingga Rp2,37 triliun. Dana hasil IPO tak hanya menjadi amunisi ekspansi tapi juga memperkuat posisi CDIA di sektor infrastruktur, terutama di bidang energi, air, kepelabuhanan, penyimpanan, dan logistik nasional. Pesta IPO berlanjut pada Kamis 10 Juli dengan 4 perusahaan anyar turut resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. PT Meridiana Edukasi Tbk atau MERI yang bergerak di sektor edukasi menawarkan Rp235,13 juta saham ke publik dengan harga penawaran Rp128 per saham. Dari sektor alat kesehatan, PT Diastika Biotekindo Tbk atau CHEK akan melepas 815 juta saham dengan harga IPO Rp128 per saham yang berpotensi meraup dana Rp104,32 miliar. Sementara itu PT Trimitra Transpersada Tbk atau BLOG, perusahaan logistik milik konglomerat Joko Susanto, melepas Rp563,25 juta saham dengan harga Rp250 per saham. Adapun PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk atau PMUI, induk dari PT Geraha Prima Mentari Tbk yang telah listing tahun lalu, menawarkan 1,16 miliar saham dengan harga Rp180 per saham, dengan potensi dana mencapai Rp208,8 miliar. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti yang kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan masih bergerak fluktuatif di range 6.800 di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 6.874,008. Posisi ini tidak mampu dipertahankan, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah, bahkan tekanan dalam terjadi, termasuk jelang penutupan perdagangan di sesi pertama pada siang tadi. Indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level intraday terendahnya di hari ini di 6.844,861. Memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah. Namun 30 menit pasca pembukaan sesi kedua, indeks harga saham gabungan
berbalik ke zona hijau. Bahkan saat ini penguatan masih terus berlanjut di 0,22% di 6.881. Intraday tertinggi hari ini di 6.886,285. Saham-saham yang mencoba menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi hari ini tidak terlalu dalam dan IHSG bangkit kembali ke zona hijau. Dari perbankan big cap menguat sendirian pemirsa di 0,27% di 3.680. Intraday hari ini sempat ke 3.700. Sementara saham-saham grup Prayogo Pangestu ada brand dengan nilai kapitalisasi nomor 2 terbesar di Bursa Efek Indonesia di bawah BBCA hari ini melesat di atas 3% di 5.875, market cap-nya di 785,99 triliun rupiah. Kemudian BRPT menguat di 6,45% di 1.650. Saham Prayogo Pangestu lainnya ada Cuan menguat di 3,59% di 12.300. Rencana stock split dan juga akan merencanakan rilis obligasi dan sukuk ini dengan nilai yang cukup tinggi. Kemudian posisi dari saham TPIA hari ini lebih cenderung bergerak stagnan dan sempat menguat ke 9.875. Sementara untuk PTRO melesat di 5% di Rp2.730 per sahamnya. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat dari perbankan big cap ada BBCA melemah di 0,58% kembali meninggalkan level 8.700-an. Barang baku ada Antam hari ini melemah di level di 3%-an maksud kami dan sudah meninggalkan level 3.000-an. BRMS juga melemah di 0,99% di 400. Aman hari ini juga ikut menjadi pemberat minus di 1,47%, 8.350. Masih dari perbankan big cap, BBNI melemah di 0,25% dan lebih cenderung bergerak stagnan. Pelemahan sudah mulai terbatas di level 4.000. Sementara posisi dari Raja melesat di 8% di 2.450. ICI juga ikut menjadi penopang di 0,87% penguatan di 4.660 dan Telkom juga menguat di 1,52%. Belum mampu untuk balik ke 2.700 pemirsa, sementara Ratu hari ini melesat di atas 9% di Rp6.950 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa saham yang menjadi penopang dan pemberat di 30 menit jelang penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita simak rangkumannya berikut ini. Menteri Perdagangan Amerika Serikat Howard Lutnick mengumumkan pemberlakuan tarif impor berdasarkan negara yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi diundur ke 1 Agustus 2025 dari tingkat sebelumnya pada 9 Juli 2025. Sehingga masih ada waktu bagi negara-negara yang belum mencapai kesepakatan untuk mengajukan tawaran baru. Lutnick mengonfirmasi perpanjangan tenggat pemberlakuan tarif impor tersebut seiring menyatakan proses penetapan pungutan dan finalisasi kesepakatan masih berlangsung. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam unggahannya di platform media sosial dikutip dari Bloomberg menyatakan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara manapun yang dianggap sejalan dengan kebijakan anti-Amerika yang diusung oleh BRICS. Ancaman tersebut menambah ketidakpastian di tengah negosiasi tarif perang dagang yang masih berlangsung dengan sejumlah mitra dagang Amerika. Sebelumnya Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap BRICS jika negara-negara anggota meninggalkan penggunaan dolar Amerika dalam perdagangan bilateral. Posisi cadangan devisa Indonesia di akhir Juni 2025 tercatat sebesar 152,6 miliar dolar Amerika, naik tipis dibanding posisi akhir Mei 2025 di 152,5 miliar dolar Amerika. Dikutip dari siaran pers Bank Indonesia, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber dari penerimaan pajak dan jasa, serta penerbitan global bond pemerintah di tengah kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai respon Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi. Berbagai sumber, IDX Channel.